Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya takbir. Kurang kompak. Semangat takbir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali pada agenda Jalasah Ruhiyah yang insya Allah mungkin Ustaz-Ustazah agak bingung, kenapa Ustaz Wasril gitu kan? Biasanya bukan kamera nih. Ternyata kameramen sekarang jadi penceramah, Masya Allah ya. Semoga tidak salah pilih nih tim BBI nya. 8 tahun saya ngajar sini, baru pertama kali jadi pembicara di sini kan? Luar biasa. Oke. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, pada hari ini kita akan membahas sedikit ringan materinya. Bukan hal yang berat, bukan hal yang mengkerukan kening kita, tapi kita sedikit berwisata pada hari ini. Tema yang saya angkat pada hari ini adalah tentang sejarah. Ya. Nah, jadi judulnya Islam pernah menguasai 2/3 dunia. Ada lagunya ya. Tapi anak hafal nih. Adakah kau lupa kita pernah berkuasa? Adakah kau lupa kita pernah berjaya memayungi 2/3 dunia, merentas melayani samudra. Oke, sekarang saudara, kalimat pertama yang ingin saya tanyakan adalah kapan Islam itu menguasai 2/3 dunia? Di masa kapan? Dinasti apa? Atau kekhalifahan apa? Abbasiyah, Utsman. Oke, banyak versi. Insyaallah kita akan bahas pada hari ini. Saudara sekalian, yang nampak slide-nya, yang hijau itu adalah kerajaan Islam. Jadi 2/3 dunia. Kalau kita bagi dunia itu menjadi 3 bagian, maka 2/3 itu adalah Islam. Nah, sebelum kita lebih jauh, Ana ingin sedikit mengenalkan dulu era-era di masa dulu. Woi, apa ini? Ya, saudara sekalian, Ana tanya, menurut Ustaz-Ustazah, kerajaan yang paling duluan hadir di muka bumi itu kerajaan apa? Yang ada yang beda pendapat? Dari Cina berarti saya? Ada yang lain? Apa? Romawi. Romawi ada lagi yang sebelum dari itu. Hah? Ada lagi yang jauh daripada Persia. Bahkan Nabi Isa belum lahir. Banyak diceritakan dalam Al-Quran. Sultan Taha. Bukan. Tebo, apa lagi? Jadi, menurut sejarah, nih Ustadz di situ udah nampak wajah Ana ya. Nanti tengok di kamera gitu ya. Iya. Jadi, menurut sejarah, kerajaan yang tertua itu dari Mesir. 3000 sebelum Masehi. Masehi itu kapan? 1 Masehi itu tahun apa? Apa yang terjadi? Apa? Kelahiran Nabi Isa, betul. Jadi kita sering pernah mendengar tahun 1000 sebelum Masehi, tahun 500 Masehi. Masehi itu adalah di mana Nabi Isa itu lahir. Maka itu disebut dengan Masehi. Nah, jadi dulu itu sejarah mencatat bahwasanya negara Mesir itu adalah negara yang berkuasa banyak, dan kita banyak dapatkan dalam Al-Quran bahwasanya Mesir itu banyak diceritakan dalam Al-Quran. Firaun, Nabi Yusuf di mana? Kisahnya itu, latar belakangnya di mana itu? Di Mesir. Nabi Musa di Mesir. Harun di Mesir. Mungkin ada juga yang di Palestina atau di Irak sana, seperti Nabi Ibrahim dan lain sebagainya. Nah, jadi yang paling tua itu adalah Mesir.
Tapi kalau saya ceritakan terlalu jauh, bosan. Maka saya akan mempercepat di mana Islam akan mulai lahir. Pada saat itu ada dua kerajaan terbesar di dunia pada waktu itu. Itu Roman Empire dan Parthian Empire. Atau yang di bahasa Indonesia kan, Kerajaan Romawi dan Kerajaan Persia. Insya Allah kita akan mengupas hal ini. Kapan mereka runtuh sehingga Islam bisa menguasai mereka ini selama 1 jam ke depan. Oke ya. Kita iklan dulu, iklan kan Nuril TV. Biasa kalau editor yang jadi pemateri agak aneh ya. Ustaz sekalian, sekarang kita mengklaim Islam itu menguasai 2/3 dunia. Sekarang, kenapa ilmuwan Islam banyak kita tidak kenal? Kenapa? Karena dihancurkan. Oke. Yunani itu tidak ada di peta. Tapi banyak ilmuwan Yunani yang sering kita pakai. Aristoteles, Socrates, Plato. Lantas kemana ilmuwan Islam? Ada. Mereka itu ada, tapi tidak tercatat dalam sejarah. Bung Karno pernah mengatakan, jas merah, oke, itu sudah terkenal. Jangan lupakan sejarah. Bung Karno mengatakan, ulama sekarang kebanyakan mereka itu menelan mentah-mentah abunya sejarah, bukan apinya sejarah. Contoh, Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang dari kan pedagang dari Gujarat. Ustaz sekalian, kalau ustaz-ustaz yang membaca buku api sejarah, maka didapatkan bahwasanya Islam itu sudah masuk ke Indonesia di abad 7 Masehi, alias di era Islam baru berkembang. Apa buktinya? Anda sampaikan beberapa bukti, nanti ustaz bacakan bukunya. Referensi saya buku api sejarah. Pertama, buktinya di Tapanuli, Sumatera Utara, ada makam seorang syekh yang bernama Syekh Mukaidin. Di situ tertulis wafat tahun 48 Hijriah. Ada yang tahu Rasulullah wafat tahun berapa? Rasulullah wafat tahun salah. Tahun 11 Hijriah. Syekh Mukaidin wafat di Tapanuli, Sumatera Utara. Makamnya masih ada, bisa kita cari di Google. Tertulis wafat 48 Hijriah. 48 dikurang 11 sekitar 20-an atau 30-an tahun sebelumnya dia masih hidup. Loh, berarti wafatnya saja 48 Hijriah nih. Maka hidupnya itu sudah masa di zaman-zaman Khulafaur Rasyidin sudah ada. Itu. Yang kedua. Kenapa orang mengatakan itu pedagang dari Gujarat? Kenapa? Kayak memang ada Indonesia itu merupakan salah satu tempat orang itu mau mencari rempah-rempah. Mau beli rempah-rempah di Arab, mana ada? Pasir. Ya. Nanam kangkung di pasir, nah apalah jadinya? Enggak ada. Nanam di Amerika, Amerika belum ditemukan. Amerika itu baru ditemukan sekitar 1492. Nah, jadi oleh karena itu banyak sejarah yang diselimpangkan. Kenapa? Pertama, tadi disebutkan pedagang dari India. India itu menurut buku yang ditulis oleh Ibnu Battuta, pernah dengar ya? Seorang vlogger dari Islam ya, vlogger, traveler gitu kan. Dia mendokumentasikan perjalanan dirinya mengelilingi dunia, bukan dalam YouTube, tapi dalam sebuah kitab ada di SMA. Wah ya. Rihlah Ibnu Battuta. Beliau pernah singgah di Hindia. Dan di Hindia beliau melihat yang berkembang pada waktu itu adalah mazhab Syiah. Indonesia yang berkembang mazhab apa? Sunni. Kok
Kok bisa pedagang dari Gujarat, mazhab yang berkembang Syiah, mereka berdakwah ke Indonesia jadi Sunni? Sangat menentang sekali. Itu yang kedua. Masih banyak lagi yang lain. Maka saya ingin Ustadz-Ustadzah baca kitabnya. Kemudian kita dulu pernah mengatakan Islam masuk ke Indonesia di abad ke-12 Masehi, atau ditandai dengan kerajaan Samudra Pasai. Betul. Samudra Pasai itu berdiri pada tahun 1200-an. Ini ada guru sejarah sini, ya. Insya Allah ya. Samudra Pasai berdiri pada tahun 1200-an. Itulah alasan kenapa orang mengatakan Islam masuk Indonesia melalui Samudra Pasai yang ada di Aceh, sehingga orang menganggap itulah tahun di mana Islam masuk Indonesia, dibawa oleh pedagang dari Gujarat pada abad ke-12 atau pada abad ke-13 ya, karena 1200-an. Oke. Tapi gini, kok bisa Islam masuk langsung tegak kerajaan? Nah, kan aneh kan? Tiba-tiba datang, bikin kerajaan yuk, bikin kerajaan yuk, bikin kerajaan, kau jadi rajanya ya, kau sekretaris ya. Nggak bisa. Pasti ada proses di situ. Maka Buya Hamka membuat sebuah teori, bedakan antara Islam masuk dan Islam berkembang. Islam sudah masuk di abad ke-7 tadi. Samudra Pasai itu menunjukkan Islam sudah berkembang. Nah, kita termakan oleh sejarah. Oh, berarti Islam itu masuk di Samudra Pasai. Samudra Pasai beri tahun 1200-an. Salah. Bahkan jauh daripada itu Islam sudah masuk. Apa? Itu kata Soekarno tadi. Ulama kita kebanyakan memakan abunya sejarah, bukan apinya sejarah. Nah, maka oleh karena itu pentingnya kita belajar sejarah. Ya. Ana fisika. Ana tuh jurusan fisika. Kenapa saya mengambil sejarah? Ya, karena enak saja diceritakan. Sekarang sering diundang ngisi kajian tentang sejarah, termasuk Ustadz Agus masjidnya. Beliau imam besar Masjid Nur Hidayah Mayang ya. Nah, kenapa penting sejarah? Anda tanya lagi. Berapa jumlah yang ikut kajian sama Syekh yang bersanad kemarin sudah tahu nih jawabannya nih. Berapa jumlah ayat dalam Al-Qur'an? 6.600? 66666. Oke ya. Ustaz, Ana dulu kebetulan waktu di MTS dulu, Ana waktu sekolah dulu pernah di Madrasah Ibtidaiyah, MTS, Madrasah Aliyah. Pokoknya alimnya lah ya kan. Kemudian kuliah ngambil fisika. Waktu saya belajar di MTS dulu, pelajaran Quran dan hadis. Ketika guru nanya, "Berapa jumlah ayat Quran?" "Pak, 6.666 ayat." Oke. Pernah hitung? Tidak pernah, Pak. Hitung sekarang. Jadi pelajaran hari itu ngitung ayat Al-Quran. Al-Baqarah sekian, Al-Fatihah 7, nih An-Nas. Endingnya bukan 6.666. Berapa? 6 62 34 36. Jumlah aslinya ayat Al-Quran itu 6.236 ayat. Kalau tidak percaya, balik dari ini, hitung dewek di rumah. Al-Baqarah, Al-Imran. Pertanyaannya lagi, kenapa kita langsung bilang 6.666 ayat? Karena kita memakan abunya sejarah, bukan apinya sejarah. Oke, tapi tidak salah sih. Karena ada pendapat lain. Pendapatnya seperti ini. Dulu ada seorang, kalau tidak salah ya, namanya Ibnu Abbas. Nanti dikoreksi sama ustaz-ustaz yang lain ya. Ibnu Abbas pernah ngomong seperti ini. Al-Quran itu isinya 6.000 ayat menceritakan tentang sejarah. 600 ayat menceritakan tentang kemahakuasaan Allah. 60 ayat menceritakan tentang hubungan antar manusia. 6 ayat menceritakan tentang hukum atau fikih. Tok.
Beliau tidak menjumlahkan, orang Indonesia jumlahin. Oh, berarti 6.666. Salah. Padahal ada ayat yang saling beririsan. Ceritanya tentang sejarah, tapi itu tentang hukum. Nah, maka itu alasan kenapa kita mengatakan jumlah ayat Al-Quran itu 6.666, karena pendapat si Ibnu Abbas tadi. 6.000 ayat Al-Quran itu menceritakan tentang kisah. 600 ayat menceritakan tentang kemahakuasaan Allah. 60 ayat menceritakan tentang hubungan antar manusia. 6 ayat menceritakan tentang hukum atau fikih. Sekarang kajian yang paling banyak justru kajian fikih, yang 6 ayat tadi. Kajian sejarah di mana? Anda mendapatkan kesimpulan, wih, 6.000 ayat isinya kisah. Berarti Allah Subhanahu wa taala itu menggunakan kisah untuk memotivasi kaum muslimin dulu. Bahkan ada riwayat lain, 1/3 isi Al-Quran itu adalah sejarah. Nah, maka dengan kita membaca sejarah, dengan kita mengkaji sejarah, kita pertama akan jadi bangga dengan Islam. Kita akan jadi, oh jadi seperti ini harusnya Islam. Bahkan disebutkan sirah adalah hukum ketiga. Pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga sirah. Di Al-Quran enggak baca nih. Kayak kemarin lagi viral COVID-19. Apa yang harus kita lakukan? Baca di Al-Quran tentang COVID, virus, tidak ada dalam Al-Quran. Buka hadis, mungkin ada beberapa, tapi kita tidak tahu gambarannya. Silahkan buka sejarah. Ketika nanti negeri Syam ditaklukkan oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, beliau memimpin di sana dan nanti terjadi yang namanya virus, maka Umar bin Khattab ingin menyelamatkan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, mengambil beliau di Syam. Dia bilang, "Wahai Rasulullah, jangan. Kami sekota sekarang sedang tertimpa virus." Disuratin sama Umar, Abu Ubaidah itu. Abu Ubaidah, keluarlah engkau. Engkau inilah 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Engkau ini adalah orang yang hebat. Engkau adalah tokoh. Keluarlah. Meskipun yang lain itu tidak bisa diselamatkan lagi, minimalnya engkau bisa diselamatkan. Apa kata Abu Ubaidah bin Al-Jarrah? Wahai khalifah, biarkan aku meninggal bersama pasukanku yang ada di sini. Maka artinya, ketika ada daerah yang kena virus, jangan masuk ke situ. Dapat hukum. Oh, berarti zaman dulu macam ini dengan virus. Sejarah salah satu dari 3 hukum yang ada di Islam. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan tadi. Kita mengatakan bahwasanya Islam itu pernah berkuasa 2/3 dunia. Apa buktinya? Toh banyak kok ilmuwan-ilmuwan. Kalau dibilang 2/3 dunia, berarti harusnya buku-buku yang sedang kita pelajari itu, buku fisika yang saya pelajari itu, bukanlah yang saya bilang ini hukum Newton yang menemukan ini. Bukan saya ceritakan ini Archimedes. Harusnya orang Islam dong. Kenapa tidak ada? Karena buku-buku yang mereka tulis, apapun yang mereka ajarkan, diselimpangkan. Kita pernah tahu di mana ketika Abbasiyah runtuh. Mantap. Mentang-mentang saya orator harus kuat lagi udah ya. Abbasiyah berkuasa, Umayyah berkuasa. Ketika runtuh, maka perpustakaan umat Islam terbesar di dunia pada waktu itu dibakar semuanya, dan buku-bukunya itu dibuang ke dalam sungai sehingga air itu menjadi hitam. Sehingga tidak tercatat dalam sejarah. Sekarang, kalau saya tanya, Ustadz guru Nurul Ilmi dah, oh iyalah, apa buktinya? Mungkin saya mengatakan, oh saya ngajar di kelas 4D, saya ngajar bahasa Arab, saya ngajar ini. Itu cuma lisan. Kalau saya tidak percaya dengan tulisan apa yang Ustaz ucapkan, kemana saya akan mencari? Saya akan mencari rekam jejak Ustaz-Ustazah. Mungkin saya akan melihat medsosnya. Oh iya ini aneh, dia tegak di kelas 4D. Ini tercatat dalam sejarah. Jadi fotografer jarang bu, ya. Saya tidak tercatat dalam sejarah, ya. Kenapa megang kamera? Apa yang ingin saya sampaikan di sini? Kita mungkin tidak akan tercatat dalam sejarah bukan karena tidak ada kita, tapi kita tidak pernah eksis dalam sejarah itu. Sekarang,
Kalau kita pengen tahu sesuatu, kita nyarinya di mana? Misalnya, saya pengen tahu kisah Alexander Heraklius. Kita nyarinya di mana? Di mana? Google. Oke, sekarang buka HP saudara sekalian semuanya. Buka Google, ketik nama sendiri. Saya pengen lihat apakah usaha itu tercatat dalam sejarah apa tidak. Buka, bikin kalau perlu nama Ustadz, pakai Jambinya lah, kota Jambi, kalau perlu RT berapa sebut. Saya pengen lihat ada tidak tercatat dalam sejarah. Ada. Di IG Nuril juga ada. Ada Al-Quran, oke. Wajahnya ada, Bu. Oh, ada. Berarti kita tidak tercatat dalam sejarah. Nah, itulah kenapa. Ini motivasi humas nih, Bu, ya. Motivasi kami sebagai humas ini. Pengen Nuril terkenal kayak gini. Biar nanti ada orang yang membahas sejarah di masa akan datang. Dulu ada sebuah kerajaan yang bernama Nurul Ilmi. Wah. Punya sekolah, punya yayasan dan sebagainya. Ya. Makanya saya tuh aktif banget di medsos. Sekarang Ustaz, ketik nama Wasil Tanjung di Google, enggak usah pakai Jambinya, Wasil Tanjung, Be. Ada ya? Ada enggak? Ada. Berarti saya tercatat dalam sejarah. Terbukti. Wasil Tanjung pernah hidup kok? Oh pernah, cek Google, cek YouTube. Nah gitu. Nih pesan sponsor ya. Maka di kelas besok sering-seringlah foto, upload, share, kasih ke humasnya, biar dibagikan ke Instagram Nuril ya. Oke, intermezzo ya. Baik. Nah, kembali ke laptop. Jadi, saudara kalian, kenapa para ilmuwan Islam itu tidak ada? Kenapa? Itu tadi. Bukti sejarahnya sudah dibakar, sudah dibuang, sehingga kita tidak tahu betapa besarnya kemajuan Islam di masa itu. Nah, maka kali ini saya akan menceritakan hal itu. Baik, usaha-usaha sekalian, coba lihat. Ini ada peta. Dulu pusat dunia itu, kejadian dunia itu cuma di sini, Be. Oh, Ustaz, di Amerika ada Ustaz? Mungkin ada kehidupan tapi belum ada peradaban. Nah, gitu. Indonesia ada Ustaz, mungkin ada orang Indonesia itu tapi belum ada peradaban. Amerika belum ditemukan. Pokoknya zaman dulu cuman ini, Be. Mungkin Ustaz cek aja, misalnya kerajaan Amerika ditemukan tahun, cek aja. Kemudian Jerman ditemukan tahun, itu belum ada ini. Nah, dulu ketika Mesir, Yunani dan sebagainya itu berkuasa, nanti akan runtuh semuanya dengan dua kekaisaran ini. Yang pertama, yang paling tua itu namanya kerajaan Persia. Lahir tahun 550 sebelum Masehi. Artinya, sebelum Nabi Isa lahir, dia sudah ada. Lalu, yang paling besar daerah kekuasaannya lah Romawi. Lahir 227 sebelum Masehi. Nanti ketika di masa mendatang, beberapa tahun kemudian, negara Romawi resmi menjadikan agama negaranya negara Kristen. Persia adalah agama Majusi yang menyembah api. Islam di mana Ustaz? Oh nanti lama tuh, berdiri 622 Masehi, masih lama lagi, masih jauh ke depan. Tapi uniknya nanti Islam akan menguasai semua ini. Bagaimana perjalanannya yang kita akan bahas pada kali ini. Baik, usaha-usaha kalian. Orang Romawi saking luasnya daerah mereka, maka mereka bagi dua tahap. Yang daerah kiri itu disebut dengan Romawi Barat, yang ibu kotanya adalah Roma saat ini, Italia. Romawi Timur adalah daerah yang di sebelah kanan, ibu kotanya adalah Konstantinopel.
Disebut juga dengan Byzantium Empire. Nah, nih dua ini. Maka dua kerajaan besar inilah yang nanti ada disebutkan dalam hadis bahwasanya Islam akan menaklukkan kedua-duanya. Nah, kita akan bahas nanti. Nah, ini nanti ya, Islam akan dari sini akan menguasai semuanya ini nanti dikuasai sama Islam. Baik. Nah, sebelum kita jauh, kita bahas seperti ini dulu. Ustaz, ana ingin ada satu orang ustaz yang membacakan terjemahan Quran surat Rum ayat 1 sampai 5. Ana minta tolong siapa ya? Ustaz lagi buka Quran. Quran surat Rum ayat 1 sampai 5. Baca terjemahnya saja. Oh, buku terjemahan. Ada surat Rum. Ada ya? Surat Rum. Atau yang sudah ketemu? Yang sudah ketemu surat Rum. Ustaz Arif. Apa Ustaz? Bacakan artinya. 1 sampai 5. Alif Lam Mim, bangsa Romawi telah dikalahkan. Ayat ketiga, di negeri yang terdekat dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang. Ayat keempat, dalam beberapa tahun lagi bagi Allah urusan sebelum dan setelah mereka menang, dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu bergembira orang-orang yang beriman. Ayat kelima, karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki, Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang. Baik, tadi disebutkan bahwasanya Alif Lam Mim, bangsa Rum telah dikalahkan. Uniknya, kok ayat Al-Quran surahnya salah satunya tentang Romawi, membahas tentang negara. Ini membuktikan bahwasanya umat Islam di masa lalu tidak hanya memikirkan surga neraka, dosa pahala, baik dan buruk, tapi juga memikirkan geopolitik dunia, memikirkan negara tentang Romawi. Pada waktu itu terjadi sebuah percakapan antara orang kafir Quraisy dengan orang Islam. Dia bilang, tahu gak kamu, ada berita besar nih. Apa? Romawi telah dikalahkan. Tuh ayatnya. Romawi telah dikalahkan. Berarti Romawi tadi agama apa? Kristen. Kristen kan mempercayai kitab suci ya, ahli kitab. Apa kata orang kafir Quraisy? Tuh buktinya, agama yang punya kitab kalah lawan agama Majusi yang tidak punya kitab. Kalian agama Islam kan? Agama Islam percaya sama kitab kan? Kalah kalian. Tapi langsung dibantah sama Allah Subhanahu wa taala dengan ayat yang berikutnya. Romawi akan kalah, tapi dalam waktu terdekat dia akan memenangkan pertarungan. Dan ayat berikutnya disebut, maka nanti Romawi menang dan mereka sangat senang sekali. Kenapa? Sangat senang sekali karena dalam Al-Quran disebutkan Islam itu paling dekat persaudaraannya dengan orang Nasrani dibandingkan orang Yahudi. Nah, baik, kita lanjut. Ada kejadian unik pada saat perang Khandaq. Perang apa tuh? Perang Khandaq. Nama lain perang Khandaq perang apa? Perang Parit. Oke. Selain dari itu, nama Al-Quran, nama surah dalam Quran, Ahzab, terjadi pada tahun Ustazah, ana lapayah ngasih usulan pada saat rapat pengelola itu. Bu, banyak guru-guru kita tuh tidak paham sejarah, Bu. Jadi gimana? Tolonglah belilah buku kitab sejarah di semua kelas, Bu. Di ACC sama Yayasan, makanya di setiap kelas ada buku Sirah Nabawiyah, ya kan? Itu usulan saya. Terus disuruh dibacakan, Bu. Kalau cuman punya, be. Kalau cuman punya saja, itu tidak akan berbekas. Nah, ternyata saya banyak lihat juga. Cek. Ya. Nah, cek tes. Cek. Wah. Nih karena saya keras ngomongnya bagaimana ya? Ya. Ketika kita punya kitabnya kita tidak baca, ya kan? Ya memang berat sih, wajar sih kalau kita itu ngantuk gitu sejarah. Nah makanya saya bacakan sejarahnya. Itu saya cuma pemantik aja. Saudara sekalian, perang Khandaq atau perang Ahzab itu terjadi pada tahun 5 Hijriah. 5
5 Hijriah. Perang Badar 2 Hijriah, Perang Uhud 3 Hijriah, Perang Khandaq 5 Hijriah. Ah, ingat itu. Perang Badar dimenangi oleh kaum muslimin. Perang Uhud dikalahkan, kaum muslimin dikalahkan. Perang Ahzab dimenangkan oleh Allah. Tapi di situ ada yang unik pada perang Ahzab itu. Kenapa? Ada hadis yang membuat kaum muslim pada saat itu, para sahabat berlomba-lomba ingin menaklukkan Romawi pada waktu itu. Jadi ustaz-ustaz kalian, dapat kabar ada pasukan Quraisy, orang Mekah, 10.000 pasukan akan menyerang Madinah. Wais, dapat kabar nih, ada pasukan yang bakal nyerang Madinah, 10.000 pula. Dan tahukah kita, ketika perang Badar, kaum muslimin jumlahnya berapa? 300 melawan 1.000, 300 menang. Pada perang Uhud 1.000 melawan 3.000. Kaum muslimin di tahun 2 Hijriah 300, di tahun PPDB berikutnya jumlahnya 1.000. PPDB berikutnya lagi, di perang Khandaq, di perang Ahzab, jumlah kaum muslimin 3.000. Bayangkan 3.000 orang Madinah, kaum muslimin akan ditemui oleh 10.000 pasukan yang berasal dari Quraisy atau Mekah. Dapat informasi. Akhirnya apa terjadi? Mereka rapat. Gimana caranya nih? Ada solusi dah? Ada ide dah? Maka ada seorang sahabat yang mengajukan ide untuk menggali parit yang bernama, ini sahabat Nabi kenal, insyaallah, alhamdulillah ya. Salman Al-Farisi mengajukan sebuah gagasan, wahai Rasulullah, kami di Persia, karena kebetulan beliau orang Persia nih. Kami di Persia, ketika ada rombongan pasukan yang akan datang, maka kami akan menghalanginya dengan menggunakan parit yang sangat besar sekali, dengan dalamnya 3 meter, lebarnya 5 meter, panjangnya yang bisa menutupi Madinah. Madinah itu panjangnya sekitar 11 km. Berarti kaum muslimin disuruh gali parit 11 km panjangnya. Dalamnya itu bukan macam parit di depan ini, 3 meter. Nah, 3 meter gini lah, 3 meter. Lebarnya 5 meter. Seginilah. Sepanjang 11 km. Tinggi ini ya. Apa tujuannya? Tujuannya gini, ketika nanti pasukan Quraisy datang, pas mereka mau lewat, lah parit, jatuh, kan gitu jadinya kan. Kalau ada orang yang mau menyeberang, dia masuk dulu ke dalam parit itu, maka orang Islam berani gitu ya, panahin aja, bacok, lantak pergi. Pasukan berkuda, gini be, kita macam lompat jauh, jaraknya 5 meter, kuda cetok, besoknya kudola jadi sate. Ya, maka pada waktu itu ide yang brilian sekali. Cuman masalahnya parit itu sepanjang 11 km, harus dikerjakan cepat. Kalau tidak musuh datang, kan lucu. Lagi gali-gali parit, musuh lewat. Oi, kalian lagi ngapain? Nah, kami nak nunggu orang nak ngalangi kami. Oh ya, lanjut dulu ya, kami makan dulu ya. Kan lucu, sejarahnya jadi tidak heroik. Maka pada waktu itu kaum muslimin bersegera untuk menggali parit secepat mungkin, kerja non-stop. Ya, gali. Pada saat penggalian ada kejadian yang sangat menarik. Ketika para sahabat sedang menggali, ada batu yang sangat besar sekali. Itu tidak ditokok, tidak bisa. Jangan bayangkan dulu tuh sudah ada mesin, belum ada. Cangkul belum ada. Jadi mereka tuh menggunakan seadanya. Ya, digali-gali. Mungkin adalah cangkul tapi tidak sekeren kayak gini, kayak sarang ya, cangkul. Gali. Ditokok tidak bisa. Dipanggil, wah Rasulullah, itu di dalam situ ada batu yang besar, engkau hancurin. Oke, datang Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ada api yang menyembur pada waktu itu. Ada api yang menyembur.
Maka Rasulullah SAW mengatakan, ditampakkan kepadaku kerajaan Yaman akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Wih, serius Rasulullah? Ya. Akhirnya apa? Belum pecah juga nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tuh. Tembus lagi. Ditampakkan kepadaku istana putih Kaisaran Persia di Al-Madain itu dikuasai sama kaum muslimin. Nih, kerajaan Persia dikuasai sama kaum muslimin. Rasulullah ditampakkan seperti itu. Sahabat nih semangat nih. Wah, semangat mereka. Karena waktu itu negara terkuat di dunia itu. Antum bayangkan sekarang gini ya. Kita kan Indonesia nih. Tiba-tiba Pak Jokowi lagi nongkrong gini kan. Tuh. Saya menampakkan Indonesia menguasai Amerika. Wah. Kalau kita pesimis, serius. Tapi untuk sahabat pada waktu itu sangat senang sekali dengan Rasulullah, sangat yakin dengan janji Rasulullah. Wah, Masya Allah, Allahu Akbar, takbir. Ditokok lagi sama Pak Jokowi kan. Tuh. Wah. Apa? BBM turun. Sepertinya Cina akan kita menguasai. Kita mungkin bingung, apaan sih itu? Gak nyambung, utang banyak itu kan. Wah, ini diedit ya. Saya juga yang ngedit lagi kan. Akhirnya apa? Di pukulan yang ketiga, langsung pecah batunya, api yang sangat besar muncul. Apa kata Rasulullah? Saya diperlihatkan kaum muslimin menaklukkan Romawi. Wow, sahabat pada itu langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bayangkan pada waktu itu mereka lagi gali-gali, tiba-tiba dapat info mereka akan menguasai dunia. Semangat mereka. Kita menguasai dunia, Jo. Kita menguasai Persia, Jo. Bahkan ada sahabat nanti yang minta kepada Rasulullah, wah Rasulullah, nanti ketika Islam menguasai Persia, boleh tidak aku pakai baju rajanya? Oh, boleh. Dan itu nanti terbukti. Namanya Surakah bin Malik. Namanya Surakah bin Malik. Maka ketika beliau bertemu sama Rasulullah SAW, pada waktu itu Surakah bin Malik itu pengen ngejar Nabi Muhammad yang lagi hijrah. Hijrah kan? Di Mekah pada waktu itu bilang, siapa saja yang berhasil menangkap Muhammad, maka akan aku berikan 100 ekor unta. Woi, mantap nih, dapat 100 ekor unta, yuk. Kejar, cari pakai kuda sendirian. Ketemu sama Nabi Muhammad pada waktu itu. Ketika mau mendekati Nabi Muhammad, kudanya jatuh. Ketemu lagi, jatuh lagi. Nah, gerak lagi, jatuh lagi. Apa hal nih? Ini spare partnya ya, Bapak. Ya. Jarang ganti oli nampaknya kudo seko nih. Akhirnya apa? Surakah bin Malik teriak, "Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, saya menyerah." Apaan sih? Tidak ada ngapo-ngapoin. Saya menyerah. Saya dari tadi mengejar kau, kan? Oh ya, sini. Ya gimana? Tolong jangan kasih tahu sama orang kafir guys. Ya siap, saya tidak akan mengatakan kepada orang kafir Quraisy bahwa engkau sedang berjalan di sini. Tapi saya minta satu usulan, Be. Apa itu? Boleh tidak nanti kalau kau menang, ya, kalau engkau berkuasa, bahkan berhasil menaklukkan Persia, Raja Persia itu punya jubah yang sangat keren sekali. Boleh tidak saya pakai? Ini TKW ini orangnya. Sangat percaya sekali Islam itu akan berjaya, padahal Nabi baru beda hijrah. Oh iya, aman nanti ya. Dan apa tadi Ustaz? Ketika nanti Umar bin Khattab berhasil menaklukkan Persia, dibawalah barang-barang Raja Persia itu ke Madinah. Oh, kalau di Persia itu mahkotanya, woi pakai jubah keren, wah, dinyampe di Arab, dimain-mainin mahkota kan, weh, terus ada jubahnya Raja Kisra itu, Kisra tadi. Kata Umar, mana Surakah bin Malik? Anak. Sini antum ada janji tak? Janji apa nih? Dulu sama Nabi Muhammad apa ya? Oh, jubah. Ya lagi, jubah. Ya betul. Jubah Kisra betul lah itu kan. Maka akhirnya apa? Ya, nih jubah Kisra. Kamu janji memakai kan? Ya, dipakai Surakah bin Malik. Wow, keren.
terbukti. Tuh loh, cerita tadi nyampe mana ya? Oh iya. Oke, jadi gitu ya. Dipecahin batu tadi. Raja Persia akan ditaklukkan, Yaman akan ditaklukkan, Romawi akan ditaklukkan. Semangat mereka. Nah, tapi lah beda nih. Pada saat mereka lagi gali-gali pare itu, yang digibahinya beda lagi. Kalau sebelumnya kan, kau tahu enggak kemarin? Nah, ada tuh orang yang dia ada ini. Nah, beda. Pembicaranya apa? Kira-kira nanti kita tuh akan menaklukkan Romawi Barat dulu apa Romawi Timur dulu ya? Nah gitu, pembicaranya gitu. Maka pada waktu itu ada yang berani nanya sama Rasulullah. Ada hadisnya. Maka ditanya, wahai Rasulullah, tadi engkau sudah bilang Romawi akan kita taklukkan. Oh ya, betul. Pertanyaan saya, kita nanti akan menaklukkan kotanya Heraklius dulu atau kotanya di Roma dulu? Atau Konstantinopel dulu atau Romawi dulu? Apa jawaban Rasulullah? Negara Konstantinopel yang duluan. Oh, Konstantinopel. Wah, Konstantinopel. Tapi coba tanyain, kita termasuk enggak prajuritnya? Wah, ini lah sambil nyangkul tuh lah ngomong gitu itu. Roma akan ditaklukkan, Persia akan ditaklukkan. Jadi termotivasi. Ya, sama kayak kita mungkin Nur Ilmi nanti akan mengembangkan di sini. Wah, semangat kita kerjanya. Kalau udah salah. Nah, habis itu kaum muslimin nanya lagi sama Rasulullah. Wah Rasulullah, siapa nanti yang akan menaklukkannya? Rasulullah menjawab dengan sebuah hadis yang sangat terkenal sekali. Yang menaklukkan Konstantinopel adalah sebaik-baiknya pemimpin dan yang menjadi pasukannya sebaik-baiknya pasukan. Wah, saya pengen lah. Wah, ya. Jadi itulah titik awal di mana kaum muslimin mikirnya sudah jauh ke depan akan menaklukkan Roma dan Persia. Padahal mereka waktu itu sedang dikepung 10.000 pasukan. Ya, baik. Saya skip. Karena kita tidak bahas perang Khandaq. Nanti ada sesi lagi kalau diundang lagi ya, atau jadi tukang kamera lagi. Kita bahas perang Khandaq. Kita skip. Pada tahun 6 Hijriah, berarti setahun berikutnya. Jadi nanti ending itu perang Khandaq itu kalah, orang kafir Quraisy itu kalah. Maka orang kafir Quraisy itu tidak mau lagi dia memerangi Islam. Nanti di tahun 6 Hijriah terjadi sebuah perjanjian, namanya perjanjian Hudaybiyah. Salah satu poin pada perjanjian Hudaybiyah itu adalah mereka sepakat antara Islam di Madinah, kafir Quraisy di Mekah, berjanji tidak akan saling memerangi selama 10 tahun. Alhamdulillah. Salah satunya ya, poinnya ada 5. Anda bacakan salah satunya saja. Oke. Maka Rasulullah sudah sedikit leluasa. Kenapa? Selama dari Nabi itu hijrah, yang memusuhi mereka itu cuma orang Mekah deh. Perang Badar, orang Madinah lawan Mekah. Perang Uhud, Madinah lawan Mekah. Perang Khandaq, Madinah lawan Mekah, lawan beberapa kafilah yang lain, gabungan, aliansi, makanya Ahzab, Hizb atau partai atau aliansi. Nah, maka dengan adanya perjanjian Hudaybiyah itu, maka kaum muslimin sedikit leluasa, tidak mikir lagi ada serangan dari Mekah. Maka Rasulullah SAW siap untuk ekspansi keluar. Maka di tahun berikutnya 7 Hijriah, Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan surat-surat dakwahnya kepada raja-raja yang berkuasa di daerah yang pada saat itu sedang berjaya. Misalnya Raja Mesir, Raja Habasyah, termasuk Raja Persia, termasuk Raja Roma. Ustaz-ustaz sekalian, kalau nanti ustaz-ustazah klik di Google, diketik perang Romawi Persia, nah ya, nanti nih Romawi ini akan perang lawan Persia selama 681 tahun. Perangnya lama nian. Endingnya adalah ketika nanti di masa-masa sekitar tahun 6 Hijriah itu. Pada waktu itu, nah itulah wujud dari kemenangan yang di surah Rum ayat 5 tadi kan. Bahwasanya apa kata dalam ayat 5 tadi? Sesungguhnya telah dikalahkan bangsa
Romawi. Dan beberapa tahun berikutnya Romawi akan mengalahkan Persia. Nah ini dia pada saat itu di tahun 628 atau 629 Masehi. Nah berarti sekitar tahun 7 Hijriah itulah. Pas pula surat Nabi dakwah itu datang ke Persia, dia baru kalah lawan Romawi. Maka datang suratnya. Nanti Ustaz cek aja di Google, surat Nabi Muhammad ke Raja Persia. Suratnya masih ada. Bukan masih ada sih, lah jelek itu. Karena nanti Persia tuh nyobain. Kan ditulis. Dibuka suratnya. Dari Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk raja atau untuk Kisra di Persia. Sampai ya, pembukaan dan sebagainya. Intinya adalah masuk Islamlah engkau wahai Raja Kisra, jika tidak engkau akan menanggung dosa-dosa umat Majusi. Maka pada waktu itu Raja Kisra ini lah pertama sebel kalah lawan Romawi, datang pula Nabi Muhammad pakai surat untuk dia masuk Islam. Maka apa yang dilakukan sama Raja Kisra? Disobek-sobekin. Apaan ini? Merendahkan saya ini. Kami ini kerajaannya sudah tua nih, tuh 559 Masehi. Nah, maka sangat tua. Maka seolah-olah poha nih, cuma remah-remah apa? Karena mereka berdua ini berperang. Waktu itu Islam tuh mulai baru berkembang, jadi seolah-olah tuh Islam tuh kayak remah-remah roti gabin ya. Tidak dipakai, tidak dianggap gitu kan? Kayak remah-remah roti gabin. Tiba-tiba remah-remah roti gabin ini ngirim surat ke Persia yang rajanya sudah lama, minta dia masuk Islam. Apa-apaan ini? Disobek. Tuh. Apa-apa nih? Bahkan yang antar surat itu mau dibunuh, kabur nih. Gosen. Oh, gosen ya. Berangkat. Disampaikan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya suratmu setelah diterima oleh Raja Kisra Persia, mereka merobek-robek suratmu." Apa kata Rasulullah? Sebentar lagi kerajaan mereka akan dirobek-robek oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti semangat awal Persia akan kalah. Apakah Nabi Muhammad akan hanya mengirimkan ke Persia? Tidak. Beliau juga mengirimkan surat ke Raja Roma. Bisa cek nanti di Google, surat Nabi Muhammad kepada Raja Heraklius, Raja Roma, Raja Romawi. Dibaca sama Heraklius. Nah, Heraklius ini mantap nih. Dia ahli sirah, wah, ahli sejarah, hobi belajar dan sebagainya, sehingga dia tahu kondisi dunia. Maka pada waktu itu dibukanya dari Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Raja Heraklius, pemimpin Romawi, dan seterusnya. Wahai Raja Heraklius, masuklah engkau ke dalam Islam, maka engkau akan selamat. Wih, siapa nih? Ya kan? Dia baru menang nih. Tiba-tiba ada surat yang datang pengen ngambil kekuasaan dia. Tapi dia tidak langsung nolak kayak Raja Kisra. Raja Kisra aja langsung nyobek kan? Kalau Heraklius, dia nanya, "Ini siapa orang nih?" Maka kebetulan pada waktu itu Raja Heraklius sedang berada di negeri Syam, tepatnya di kota Elia yang sekarang ada terletak di sekitaran Palestina. Maka pada waktu itu ditanya, siapa yang dia panggil nih, orang-orang yang lagi jualan di daerah dia tuh, dia tanya, siapa yang di sini berasal dari Mekah? Siapa yang di sini berasal dari Mekah? Angkat tangan. Pengen ditengoki sama raja. Pak, saya gitu kan? Sosokan kan? Ya. Wah, sana. Kumpul. Ada lebih kurang sekitar 30-an. Kumpul. Siapa di antara kalian ini yang paling dekat hubungannya dengan yang namanya Muhammad? Ada satu orang tokoh yang mengangkat tangan, namanya lah Abu Sufyan bin Harb. Gue dekat loh. Oh, siapa namanya? Ismi Abu Sufyan. Wow. Datang sini. Oke. Kamu tahu Muhammad? Ya. Apa yang terjadi pada waktu itu? Nah, kalau Ustaz baca kitab
yang Ustadz punya di kelas itu, Ar-Rahiqul Maktum kayak Syekh Sakir itu sekitar 2 lembar kecakapannya. Saya ringkas saja. Heraklius dia nanya, posisi halaman itu halaman berapa, pojok kanan paling bawah. Saya tidak bisa gitu. Ditanya, ini Abu Sofyan yang nanti akan podcast dengan curhat nanti sama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tahu nggak? Dia ini udah masuk Islam nih, dia curhatnya. Dia bilang, tahu nggak waktu suratnya Nabi Muhammad itu datang ke negeri Syam. Kenapa? Saya ada di situ. Gimana ceritanya? Begini kisahnya. Pada suatu hari, kisahnya gini, disampaikan. Kita kembali ke inti. Raja Heraklius nanya, oke, apakah Muhammad ini dia berasal dari keturunan yang tidak baik? Tidak, dia berasal dari nasab yang baik. Kenapa? Nabi Muhammad itu ayah sampai ke atas itu baik-baik semua. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Kusai bin Kilab. Wah, saya tidak apal sampai ke atas ya. Itu seadidayat. Keturunannya yang baik-baik semuanya. Tidak ada yang hasil dari perkawinan yang tidak sah. Oh, oke. Apa yang disampaikan sama Muhammad ini kepada kalian? Dia mengajak kami bertuhan itu kepada Allah saja, jangan menyembah matahari, jangan menyembah api dan lain sebagainya. Ditanya lagi, apakah dia berasal dari anak raja? Enggak, selama ini dia bukan berasal dari anak raja, dia anak orang biasa-biasa, tapi dia orang yang terpandang. Apakah selama ini dia, apakah ditanya terus podcast selama 30 menit, kan? Close the door gitu kan. Setelah itu, apa yang disimpulkan sama Heraklius? Nanti Ustaz baca dewek ya, itu panjang 2 lembar soalnya. Apa katanya? Kalau iya seperti itu yang kau ucapkan, sesungguhnya dia adalah nabi terakhir. Tuh, kaget semua orang. Loh, kok Heraklius ngaku dia nabi terakhir? Karena dalam kitab suci orang-orang Nasrani, orang Yahudi disebutkan akan datang nabi terakhir. Cuma namanya nggak disebutkan secara jelas. Ciri-cirinya jelas. Dia yatim piatu, nanti ada cap stempel kenabian di pundaknya. Kan Salman Al-Farisi kalau kita baca sirahnya, dia itu masuk Islam gara-gara penasaran dengan kitab sucinya itu. Sambil dia nengok-nengok Nabi kan, mau nengok pundaknya Nabi itu ada cap stempel kenabian apa tidak, tengok-tengoknya. Ya? Nabi itu udah ada buka baju dia kayak gini. Nabi nengok, pusing. Tapi Nabi paham. Maka Nabi buka sedikit, terus salah pusing. Nabi, Maiwa, mau sendiri. Jadi anime. Dan itu terbukti. Ini gitu kan. Serius ya. Wah, kayaknya apa? Salam ya. Engkau langsung bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu. Karena Bapak saudara sekalian, Salman Al-Farisi itu pindah agamanya berkali-kali. Dari agama Majusi pindah ke Nasrani, pindah lagi ke agama lain, pendeta yang lain, semua pindah-pindah. Masuk Islam. Itu mentoknya. Kenapa dia pindah-pindah? Karena memang mencari. Kalau kita masuk Islam kapan? Kapan kita syahadat? Jangan-jangan kita belum syahadat deh. Kita jangan-jangan belum bisa syahadat kan? Kita ngaku Islam kan? Kalau sama itu mencari dia, oh yakin saya. Saudara alhamdulillah. Nah, kita lanjut kisahnya. Apa benar lagi tadi? Heraklius tadi, ini baca-baca abang ya. Maka apa kata Heraklius tadi? Sesungguhnya dialah nabi terakhir. Dan katanya, dia dicatatkan dalam kitab suci kami akan menguasai daerah di mana aku menginjak ini. Para menteri kan, menteri pariwisata kumpul semua. Kumpul itu kan. Wah, serius. Iya. Kumpul semua. Maka kata Abu Sufyan pas dia cerita dengan Ibnu Abbas tadi, gitulah kejadiannya. Dan gara-gara itu Heraklius yang ngomong itu tadi, saya jadi pengen segera ketemu sama Nabi Muhammad, pengen masuk Islam. Siapakah Abu Sufyan? Ini kita balik belakang lagi nih. Abu Sufyan ini adalah orang yang di kaum muslimin mau mengejar dia
Cuman batal akhirnya terjadi perang Badar. Perang Badar itu kan perang yang tidak direncanakan. Jadi orang Mekah mereka itu menjual semua harta benda milik kaum muslimin yang mereka tinggalkan pada saat hijrah. Cincin, dompet, TV kan dijual. Tidak mungkin kaum muslimin hijrah bawa bantal. Weh mana hijrah jo? Tidak mungkin. Maka ditinggalkan. Maka disitulah kaum muslimin, disitulah orang-orang Quraisy menjual semua harta-harta di situ. Dijual. Dibawa sama Abu Sufyan pergi ke negeri Syam. Oh ya, negeri Syam itu di mana? Di tengah-tengah tuh, antara Persia dan Romawi. Di situ dia. Palestina sekarang. Negeri Syam dulu tuh satu negara. Kalau sekarang jadi 4 negara. Palestina, Syria, Jordania, dan Lebanon. Itu Syam. Ya. Dan sekarang negara konflik. Itulah negara akhir zaman. Kalau lah damai di situ, saya siap bentar lagi lah. Banyak-banyak baca Quran lagi ya. Nah, Abu Sufyan itu karena menjual harta benda kaum muslimin, berangkat dia pergi ke negeri Syam. Dapat informasi sama kaum muslimin bahwasanya Abu Sufyan membawa harta milik mereka. Maka Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk mencegat mereka balik ke Mekah, ambil hartanya, itu harta kita. Pas mereka mau mencegat, Abu Sufyan dapat kabar mereka akan dicegat. Akhirnya dikirim mata-mata ke Mekah. Bilang, woi orang Mekah, kalian mau harta yang banyak? Ini harta kita yang kemarin saya jual, banyak dia. Tapi sekarang Muhammad dan pasukannya akan menyerang kami. Ayo, tolong bantu kami. Maka orang-orang Mekah mengumpulkan pasukan dipimpin oleh Abu Jahal, 1000 pasukan berangkat ke sebuah lembah yang namanya Badar. Kaum muslimin ingin mencegat Abu Sufyan. Abu Sufyan ternyata nyari jalan lain lewat jalan lain. Jalan lain. Kaum muslimin memikirnya bakal ketemu di sini kayak gini. Orang kafir Quraisy kaget ketemu di sini. Kafir Quraisy datang 1000, kaum muslimin datang cuma 300, perang. Abu Sufyan bebas. Tuh, Abu Sufyan. Siapa lagi Abu Sufyan? Abu Sufyan itu adalah pemimpin pada saat perang Uhud di kalangan orang kafir Quraisy. Dialah yang membuat kaum muslimin kalah pada waktu itu. Itulah Abu Sufyan. Siapa lagi Abu Sufyan? Abu Sufyan adalah ayah dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Raja pertama dinasti Umayyah. Masih banyak lagi ceritanya. Kita lanjut. Itu Abu Sufyan bilang, gitu saya pengen masuk Islam. Dan memang sehingga apa? Pada waktu itu Heraklius setelah dibacakan, tolong, dia kan nggak bisa bahasa Arab tuh. Tolong bacakan ini kepada para menteri-menteri saya. Dibacakan. Dari Muhammad ini masuk Islam engkau. Apa kata Heraklius? Apa kata Raja Romawi ini? Para menteri, para anggota masyarakat di sini, ayo semuanya kita masuk Islam. Itu Heraklius bilang, ayo semuanya kita masuk Islam. Datanglah menteri-menteri yang lain. Wah itu raja, masa gara-gara itu kamu tidak jadi? Kamu ini lagi menang loh, kamu ini tinggi loh, kerajaan kita kerajaan luas. Masa kamu masuk Islam? Kalau kamu masuk Islam, kamu tidak akan lagi jadi raja, kamu akan jadi budaknya Muhammad. Iya, dia ngomong-ngomong diradain. Akhirnya apa? Kata Heraklius, "Dahlah, saya coba ngecek be, iman kalian tuh kuat beda." Akhirnya apa? Heraklius tidak jadi masuk Islam. Hampir saja masuk Islam. Kalau dia masuk Islam, alhamdulillah Roma ditaklukkan sama kaum muslimin sampai sekarang. Italia ya, yang Liga Italia tuh itu tuh ya, Batistuta, Totti itu tuh orang-orang Islam dulu. Ya. Kita lanjut. Maka pada waktu itu tidak jadilah Heraklius masuk Islam. Nah, sehingga nanti di masa Nabi Muhammad SAW tidak akan terjadi peperangan melawan negeri Persia dan Roma sempat terjadi pada saat perang Mu'tah dan perang Tabuk. Nah, sekarang saya masuk ke ending. Nah, ini bentar lagi mau ending nih. Jam berapa saya selesai? Sampai jam berapa, Ustaz? Hah? 10:30. Iya ya, serius ya? Oke. Biasanya kalau ngomong sejarah nih tidak ada pertanyaan ya. Baik. Lanjut. Di masa Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah sudah wafat. Abu Bakar As-Siddiq memimpin. Di masa Abu Bakar As-Siddiq yang pertama kali dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq itu adalah menumpas orang-orang yang tidak mau lagi bayar zakat.
muncul orang-orang yang kafir, yang murtad. Bahkan muncul nabi palsu. Salah satunya adalah Musailamah Al-Kazzab. Nanti perang terjadi, perang besar namanya perang Yamamah, dipimpin oleh Khalid bin Walid dan pasukannya. Pada waktu itu kaum muslimin menang. Nah, disinilah Abu Bakar sudah mikir strategi. Kita lanjut. Oke, ini karena kecil ya, nampak ini. Nah, ini di masa Nabi Muhammad cuman yang hijau. Di masa Nabi Muhammad, di masanya Khulafaur Rasyidin nyampe ke sini, menyebar. Nanti kita akan lagi lanjut. Maka di masa Abu Bakar Siddiq, mereka sangat ingat dengan janji Rasulullah itu. Islam nanti akan menaklukkan negeri Yaman, akan menaklukkan Persia, akan menaklukkan Romawi. Maka kalau cuma kita beribadah baik, zikir baik, sholat baik, tidak bisa macam itu. Maka mereka melakukan ekspansi yang langsung dipimpin oleh Khalid bin Walid. Pertama kali yang diberangkatkan sama Abu Bakar Siddiq, langsung dua-duanya. Saudara, ini Islam nih baru bangkit nih. Tapi kerennya, dibagi dua pasukan besar. Yang satu pergilah kalian menyerang Persia, yang satu pergilah kalian menyerang Romawi. Wah, dahsyat Islam. Maka apa yang terjadi? Khalid bin Walid diperintahkan untuk menyerang Persia. Perang, menang. Tapi belum nyampe ke ibu kota, baru nyampe Batanghari. Baru nyampe Tembesi, kan? Belum nyampe kotanya. Ibu kotanya Persia itu namanya Al-Madain. Ada istana putih di situ di kota Al-Madain. Belum nyampe situ, baru nyampe Tembesi. Kan? Stop. Tapi kalau lah nyampe Tembesi, orang-orang yang nak lewat itu udah tidak bisa lagi. Woi, kau dari mana? Selangor. Boleh. Kami kuasa di sini. Kalau mau masuk bayar. Nah, itu kan? Tidak bisa. Setelah itu dikuasai. Nah, kita lanjut ke scene-nya di negeri Syam. Di negeri Syam, Abu Bakar juga memerintahkan pasukan, tapi di situ kaum muslimin sedikit kesusahan, babak belur. Sulit mereka melawan. Karena memang apa? Raja Romawi ini raja yang kuat. Raja Persia mungkin karena sudah melemah. Persia lagi di atas angin. Sehingga apa? Kesulitan. Dikasih, jangan pikir pakai WA ya. Bakar, tolong nih, pasukan dikit, tolong bantu, tidak bisa gitu. Maka mereka harus mengirimkan orang berangkat ke Madinah. Kami butuh bantuan. Apa yang dilakukan sama Abu Bakar Siddiq? Ini petanya kecil ya. Saya gambarkan ya. Yang di atas tuh, yang paling kanan, yang atas paling kanan. Awalnya Khalid bin Walid itu di sana, kan memerangi Persia tadi itu. Belum selesai nyampe ke ibu kotanya, Abu Bakar memerintahkan, kamu berangkat ke negeri Syam, tolong bantu mereka. Akhirnya apa? Biasanya mereka itu lewat jalan jauh, dipotong sama Khalid bin Walid, dan mereka tuh baru pertama kali lewat di situ. Dipotong, nyampe ke negeri Syam. Dari sini sampai ke sini. Nanti terjadilah di situ nanti peperangan yang sangat dahsyat, dikenal dengan sebutan Perang Yarmuk. Perang Yarmuk. Nah, pada waktu itu, pada waktu Perang Yarmuk ini terjadi, Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia. Abu Bakar As-Siddiq itu menjabat selama 2 tahun, digantikan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kebijakannya adalah fokus untuk menyerang negeri Syam, serang habis negeri Syam. Tapi ada yang sangat mengagetkan kaum muslimin. Khalid bin Walid selama peperangan lawan Persia sekalipun tidak pernah kalah. Bahkan semasa dia belum Islam, Khalid bin Walid tidak pernah kalah sekalipun. Kaum muslimin kalah di perang Uhud karena Khalid bin Walid kan? Tidak pernah kalah sekalipun.
Maka orang-orang langsung bilang, siapa yang memimpin pasukan? Khalid bin Walid. Aman gitu. Siapa yang ininya? Oh itu Ustadz itu. Oh aman lah gitu tuh. Ada dia. Sehingga orang-orang sangat mengagumi Khalid bin Walid pada waktu itu. Ketika Umar bin Khattab diamanahkan menjadi khalifah, kebijakannya yang pertama kali dikatakan, pecat Khalid bin Walid. Nih kaum muslimin menang nih. Menang, perang menang sampai bisa menguasai daerah atas itu, sampai menguasai itu, menang terus. Disuruh ke negeri Syam, beliau nyampe di sana, perang. Nah, ini agak besar dikit lah ya, agak besar sedikit ya. Di sini perang sini, perang. Disuruh Khalid bin Walid dipecat. Siapa yang menggantikannya? Ada yang ada? Siapa yang mengganti Khalid bin Walid? Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah ini keren pula dia. Ketika surat pemecatan Umar bin Khattab itu didapatkan sama dia udah langsung ngomong, nih lagi perang nih. Khalid bin Walid itu lagi mimpin. Ayo maju. Abu Ubaidah nengok. Saya mengamanahkan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah memimpin pasukan menggantikan Khalid bin Walid. Aduh. Kalau kita mungkin walau alam lah ya. Wih, ini pasukan bentar lagi menang nih. Langsung kita bilang, "Woi Jo, kau diganti. Turun, biar aku gitu." Tapi apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah? Disimpannya surat itu. Dia tidak mau mental Khalid bin Walid pada waktu itu down gara-gara surat pemecatan dia. Jadi tunggu PPDB dulu. Wah, PPDB dulu. Ya, tunggu tahun ajaran baru ya, baru pemecatannya. Akhirnya apa? Ditahan sama Abu Ubaidah. Setelah itu perang sudah terjadi, perang Yarmuk nanti dimenangkan sama kaum muslimin. Raja Romawi terdesak sampai kabur dia nanti, ya. Disitulah nanti Abu Ubaidah ngasih surat. Mar, ini ada surat dari khalifah. Apa itu? Dibuka. Apa kata Khalid Walid? Papa aneh, bukan seperti itu. Dibilang, kenapa tidak bilang dari tadi? Kalau saya tahu ini, maka engkau akan menjadi pahlawan di Yarmuk ini. Gitu kata dia. Bukan saya yang dikenal, tapi engkau. Kenapa engkau tidak mengatakan tadi? Abu Ubaidah mengatakan, saya tidak mau, nanti akan menyakiti engkau. Seperti itu. Dan ini tercatat dalam sejarah. Dan akhirnya Khalid bin Walid dipecat pada waktu itu, tidak akan lagi memimpin pasukan sampai dia mati. Makanya pas Khalid bin Walid itu sakit, dia sangat menyedihkan dirinya sendiri. Sayang sekali ya, celaka diri saya ini. Saya adalah pedangnya Allah, tapi malah mati di atas kasur. Kan Saifullah, pedangnya Allah, mati di atas kasur. Bukan di medan perang. Selama ini dia semangat untuk ikut perang, pengen mati di jalan Allah, tapi tidak mati-mati. Ya saudara ada kuat itu kan. Gitu. Tapi ada ulama yang mengambil ibrah ya. Wajar Khalid bin Walid tidak dimatikan pada medan peperangan karena Allah tidak ingin pedangnya dihancurkan oleh orang Quraisy atau orang-orang kafir maksudnya. Nah, itu ibrahnya. Baik, maka apa? Lanjut. Abu Ubaidah langsung memimpin pasukan lagi menuju ke atas sampai nanti akan terus ke Mesir, dipimpin oleh Amr bin As dan lain sebagainya. Dan dilanjutkan nanti Umar bin Khattab wafat, dilanjutkan oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan terus menambahkan daerah kekuasaannya sampai segini. Nah, nih Utsman baru sampai segini. Di masa Ali gimana? Di masa Ali tidak ada peperangan. Karena apa? Karena Islam pecah. Antar kaum muslimin berperang. Perang Siffin, perang Jamal, maka tidak terjadi ekspansi. Nah, sekarang saya masuk ke inti, terakhir nih, ending. Kapankah Islam menguasai 2/3 dunia? Ini dia. Di masa dinasti Umayyah. Ini saya gabungkan ya, dinasti Umayyah 1 dan dinasti Umayyah 2. Saudara sekalian, dilihat di sini dari Persia sampai ke bawah, bahkan sampai nyebrang nih. Nih ada sungai di tengah-tengahnya, ada laut di tengah, nyebrang. Apakah tahu ini di mana? Cordoba. Cordoba itu sekaranglah Spanyol.
Spanyol. Andalusia. Andalusia itu adalah gabungan antara Portugal dengan Spanyol. Jadi Cristiano Ronaldo tuh harusnya Islam. Cristiano Ronaldo dari Portugal lah. Portugal. Luis Figo. Siapa lagi yang dari Spanyol? Itu Islam. Penaklukan Spanyol ini keren juga kisahnya. Nah, saya cerita terus tak habis-habis. Tinggal dikit waktunya. Dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Dan yang menyuruh Tariq bin Ziyad itu menguasai Andalusia bukan kaum musliminnya, orang yang tinggal di situ. Lapor kepada seorang gubernur yang bernama Musa bin Nusair, dibilang, tolonglah daerah kami ini. Napo? Daerah kami ini rajonyo entah pun entah, berbuat zolim dan lain sebagainya. Tolong bebaskan kami. Kalau bisa kalian tolonglah jadi pemimpin kami di daerah Andalusia ini. Wah, minta jatah pemimpin itu dari Islam. Padahal mereka bukan Islam. Oke, berangkat pasukan dengan menggunakan kapal. Di peta memang kecil ya. Jadi seolah-olah kita tuh gini pun nyampe gitu. Nah, itu jauh besar sekali itu. Maka mereka menyeberangi, itu namanya Selat Gibraltar. Aduh, payah nyebutnya. Selat Gibraltar. Atau mereka nanti akan berhenti di sebuah bukit yang namanya Bukit Jabal Tariq. Jabal Tariq, bukitnya Tariq bin Ziyad. Pada waktu itu ketika mereka mendarat, kapal-kapal mereka diikat, lalu mereka melihat pasukan musuh banyak nian, jumlah mereka cuma sedikit. Dia tengok, why, mano telap. Mereka jadi down, lemah semangat, hilang motivasi, butuh training motivasi. Maka Tariq bin Ziyad pada waktu itu langsung berada di sebuah tempat yang agak tinggi sedikit. Dia lihat, dikumpulkan, semua pasukan kumpul semuanya, kumpul cepat, 1, 2, 3, 4, kumpul. Tengok ya, diambilnya obor, pergi dia ke kapal, semua kapal dibakar semuanya. Baju singlet di dalam hilang semuanya. Dompet, kompor, periuk hilang semua situ. Ya, yang bawa laptop habis semua situ. Terdiam semua orang. Tariq bisa, apa? Diam. Tengok dulu. Tengok. Habis. Apa kata Tariq bin Ziyad? Hei kaum muslimin. Sekarang ada 2 pilihan. Mau mati berenang silakan. Atau mau mati ngadapin musuh. Jihad fisabilillah. Milih yang mana? Sama-sama mati nih. Nah mati ya, berenang pergilah. Berenang pergi balik situ. Balik ke rumah pergi. Masuk. Sebenarnya cuma satu pilihan kan. Yaudah kalau gitu kami perang bela. Nah, kalau mau makan besok, lawan mereka, ambil makanan mereka. Mau punya baju besok, singlet atau bakar, ambil singlet mereka besok. Rakat. Wow, semangat. Kalau tidak tuh kami tidak akan hidup nih. Kami nanti akan mati. Wow, tuh. Akhirnya apa? Spanyol dikuasai sama Islam. Dan di masa dinasti Umayyah ini, Spanyol menjadi pusat dari ilmu pengetahuan dunia. Nih, ya, nanti bisa dicek. Di Spanyol itu ada, nah ini dia, peninggalan-peninggalannya. Sampai sekarang masih ada Masjid Agung Damaskus di Syria. Kita nengok sekarang, biasa baik. Coba tengoknya di zaman dulu, yang zaman traktor belum ada. Belum ada traktor ya, belum ada arsitektur ya, yang menjadi arsitek tidak ada, tapi luar biasa kerennya. Cek di Google biar lebih jelas ya. Ini yang selama ini kita bilang Masjid Al-Aqsa, ini bukan Masjid Al-Aqsa ya. Dome of the Rocks ini diberdirikan di masa Umayyah, dinasti Umayyah. Keren, ya. Masjid kubah emas, ya. Kalau di Jambi kubah emas tapi pakai cat. Kan? Apalagi peninggalan ini? Masjid Agung Cordoba di Spanyol. Bisa cek di Google, lebih indah daripada ini. Ini agak kabur sedikit. Itu luar biasa tuh, luas banget. Isi dalamnya itu, udah pakai macam ini lah. Ya, dahsyat. Kok bisa ya mereka tuh mikir? Pada saat itu ilmu fisika belum berkembang dengan pesat.
Ini Universitas Cordoba Spanyol sampai sekarang masih ada, yang didirikan oleh dinasti Umayyah. Dan dinasti Umayyah ini akan terus berkembang, nanti akan sedikit memudar, ya. Sedikit memudar, dinasti Abbasiyah mulai naik, tapi uniknya mereka sama-sama berjuang untuk Islam. Dan ketika dinasti Abbasiyah berkembang, maka disitulah para ilmuwan Islam mulai muncul. Ibnu Katsir, ya, Ibnu Rus, Ibnu Sina, Al-Haytham, Ibnu Khaldun dan lain sebagainya, Al-Khawarizmi. Disitulah di masa dinasti Abbasiyah. Kenapa? Mereka sangat memuliakan ulama pada waktu itu. Bahkan kalau ada kaum muslimin yang menuliskan kitab ditimbang berapa? 2 kilo, maka diberikan emas sebesar 2 kilo. Seberat tulisannya. Ya. Nih, dinasti Umayyah bahkan membuat uang dewe. Bikin uang sendiri. Ya. Dinar dan dirham. Coba lihat peninggalannya. Masya Allah, nih kitabnya setebal ini. Belum ditemukan laptop, belum ditemukan Google, tapi luar biasa. Ini Al-Bidayah wa Nihayah 21 jilid, kitab sirah. Ini kitab sirah nih. 21 jilid ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Imam Syafi'i, kitab Al-Um setebal ini harusnya. Di Gramet kita cuma ngasih sedikit karena itu cuma ringkasan. Fathul Bari dua apa namanya? 2 lapis. Kitab Ibnu Katsir. Mereka di zaman tidak punya teknologi. Dinasti Abbasiyah disebut dengan dinasti apa? Masa keemasan Islam. Nah, mulai runtuh adalah ketika umat Islam terlalu fokus kepada ilmu pengetahuan sehingga melemahkan perpolitikan. Sehingga apa? Banyak yang korupsi, banyak yang main-main mata dengan orang barat, sehingga nanti mereka tumbang dan nanti endingnya tinggal yang hijau itu Turki Utsmani. Saya belum menceritakan penaklukan Utsmani, tapi waktunya tinggal 5 menit lagi, tidak usah lah. Kita sudah pernah dengar kisah Muhammad Al-Fatih, sangat keren sekali. Nah, tinggal segini. Ya, Spanyol yang dulunya adalah pusat dinasti Umayyah sudah dikuasai kembali pada tahun 1492. Pada waktu itu terjadi di Eropa gerakan Reconquista. Wah, namanya luar biasa. Reconquista, yaitu semangat orang-orang Eropa ingin kembali menaklukkan negara-negara yang pernah dijajah sama kaum muslimin agar Eropa kembali menaklukkannya. Reconquista. Maka nanti Spanyol, Portugis bersatu, bahkan membuat sebuah perjanjian pada tahun 1494. Mereka membuat sebuah perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Tordesillas. Apa isi perjanjiannya? Mereka menganggap negara yang tidak Kristen dianggap tidak negara tidak ada penghuninya. Maka mereka memulai yang namanya imperialisme modern yang kita kenal dengan imperialisme itu apa ya? Penjajahan. Maka di tahun 1494 mereka membagi dunia menjadi 2 bagian. Ada bagian barat, ada bagian timur. Mereka membagi 2. Gimana sejarahnya? Secepatnya aja. Nah nih, mereka bagi 2 negara. Orang Spanyol, kan mereka bagi 2 nih. Orang-orang Spanyol silahkan pergi ke barat, itu daerah kamu. Punya kamu tuh, ambillah. Orang-orang Portugis silahkan pergi ke timur, itu daerah kamu. Makanya Portugis masuk ke Indonesia, dijajahlah Indonesia pada tahun 1511. Selat Malaka dikuasai sama Portugis, sehingga disitulah kita dijajah oleh Portugis. Nanti dijajah, nanti masuk lagi Belanda, sampailah ending ini merdeka Indonesia. Nah, disinilah momen dimana orang-orang Eropa nih pergi ke barat, ketemu namanya benua apa nih? Benua Amerika, ditemukan oleh Christopher Columbus.
Mereka bagi dua negara, dan apa visi mereka? Bergerak ke kiri ke kanan, 3G. Gold, golden, gold, gospel, glory. Gold, silahkan pergi ke daerah, semua daerah ini, jajah mereka, ambil harta-hartanya, karena visi kita gold. Yang kedua, glory, kekayaan, rebut kekuasaan mereka, pemimpin mereka itu rebut. Dan terakhir adalah gospel. Sekarang agama apa tadi? Agama apa? Itu dia. Agama Kristen. Misinya gospel. Tujuannya ingin menghapuskan semua agama selain agama mereka menjadi agama mereka. Maka disitulah terjadi banyak pemberontakan. Kalau kita baca sejarah tentang Islam di Indonesia, banyak sekali terjadi peperangan. Contohnya misalnya Fathan Mubina, itulah sebuah nama yang sekarang menjadi Jakarta. Daerah Jakarta dulunya itu dikuasai oleh orang-orang Portugis. Tadi saya bilang Portugis itu masuk ke Indonesia lewat Selat Malaka. Di manakah Selat Malaka? Selat Malaka itu terletak di ada Malaka tuh. Di Sumatera bagian atas. Mereka merebut di situ, nanti mereka menguasai bahkan sampai nanti ke Sunda Kelapa. Sunda Kelapa itu adalah Jakartanya zaman dulu. Ketika Portugis menguasai Sunda Kelapa, maka di situ datanglah kaum muslimin yang menyerang mereka untuk mengusir mereka dari Indonesia. Yang dipimpin oleh Sunan Gunung Jati bersama menantunya Fatahillah. Pada waktu itu mereka berhasil merebut kembali Sunda Kelapa dan menggantikan nama Sunda Kelapa. Sunda Kelapa itu adalah di Jakarta sekarang. Dulu namanya Sunda Kelapa. Ketika Fatahillah berhasil mengusir Portugis dari sana, menggantikan nama Sunda Kelapa menjadi Fathan Mubina. Quran surah Al-Fat ayat 1. Artinya lah kemenangan yang paripurna atau Jayakarta. Dan nanti ketika VOC masuk, Belanda masuk, kembali mereka menguasai Sunda Kelapa, Jayakarta tadi, diganti lagi mereka namanya menjadi Batavia. Batavia menguasai daerah Jakarta, dan akhirnya mereka nanti melemah, dan mereka ganti lagi nama Batavia menjadi Jayakarta, berubah nanti jadi Jakarta Islam. Dan siapa yang meranginya? Orang-orang Belanda, orang imperial tadi datang, kaum muslimin. Maka wajar kita mengatakan Islam di Indonesia ini adalah warisan ulama terdahulu yang mereka berjuang. Ada yang paling menarik, ini yang terakhir. Tidak terbaca pula. Nih, kita mungkin pernah kenal yang namanya Piagam Jakarta. Indonesia mau merdeka nih. Indonesia mau merdeka. Maka para panitia persiapan kemerdekaan Indonesia itu berkumpul untuk membuat undang-undangnya Indonesia. Maka dibikinlah Piagam Jakarta. Mengapa disebut Piagam Jakarta? Mereka terinspirasi dari Piagam Madinah yang dibuat oleh Rasulullah ketika beliau hijrah ke Madinah. Piagam Jakarta. Yang unik adalah ketika sila pertama pada Pancasila. Dulunya bukanlah ketuhanan yang Maha Esa. Tapi kita baca sama-sama ya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut masyarakat di dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan itu dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu sila Pancasila pertama dulu. Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Makanya Indonesia ini sebuah warisan yang luar biasa. Sehingga nanti memang diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa, karena beberapa orang-orang Indonesia yang dari timur tidak setuju dengan itu, maka diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ya. Terus sekalian, jadi itu adalah sebuah perkembangan Islam dari mereka berjaya sampai runtuh kembali. Dan ada sebuah hadis yang sampai sekarang kita jadi semangat adalah ini dia. Spoiler masa depan.
Penutup kita pada hari ini. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beliau mengatakan, Rasulullah pernah mengatakan, nubuwah ada pada kalian sampai Allah kehendaki hingga nanti dihilangkan ketika Dia menghendaki. Rasulullah ngomong, nanti itu ada masa kenabian. Tapi nanti Allah akan menghilangkan ketika Allah menghendaki. Rasulullah lanjut, kemudian khalifah di atas manhaj nubuwah sampai Allah kehendaki hingga nanti dihilangkan ketika Allah menghendakinya. Jadi nanti ketika Nabi itu selesai, muncullah khalifah yang di atas manhaj nubuwah. Itulah yang kita kenal dengan Khulafaur Rasyidin. Rasulullah lanjut, kemudian datanglah kerajaan yang menggigit sampai Allah kehendaki hingga dihilangkan ketika Dia menghendakinya. Itulah era dinasti yang berakhir pada tahun 1924. Konstantinopel takluk pada tahun 1453 atau 57. Nah, sekitar itulah 1400-an. 1453 ya, 1453. Dari tahun 1453 Turki Utsmani itu khalifah satu-satunya Islam. Itulah yang satu-satunya. Umayyah sudah hilang, Abbasiyah sudah hilang, terakhir itu Turki Utsmani. Dan akan dihancurkan, akan dirobohkan dinasti Turki Utsmani pada tahun 1924. Artinya tahun 2024 memperingati 100 tahun runtuhnya negara Islam. Paspor pemilu ya. 2024 ini pemilu Indonesia. Wallahualam, saya pernah dengar Islam sangat mempercayai bahwasanya setiap 100 tahun akan datang pembaharu Islam. Betul Ustaz? Ada seperti itu. Setiap 100 tahun akan datang pembaharu Islam. Apakah dia di pemilu 2024? Wallahualam bisawab ya. Saya ada kampanye mencerita kan. Itulah kerajaan yang menggigit yang berakhir pada tahun 1924 dengan hancurnya Turki Utsmani. Sehingga apa yang terjadi? Dampaknya luar biasa dahsyat. Azan tidak boleh pakai bahasa Arab lagi, digantikan dengan bahasa Turki. Tidak boleh ada muslimah yang ke kampus menggunakan jilbab. Tidak boleh lagi ada yang ke masjid dan lain sebagainya. Itulah akibat Islam tidak lagi punya pemerintahan. Kita lanjut hadisnya. Kemudian kerajaan yang diktator. Kira-kira itu zaman kapan ya? Zaman sekarang. Tidak saya yang bilang, tapi Rasulullah yang langsung mengatakan. Kemudian kerajaan yang diktator sampai Allah kehendaki hingga dihilangkan ketika Dia menghendakinya. Setelah itu apa kata Rasulullah? Kemudian datanglah khalifah di atas manhaj nubuwah. Setelah itu beliau diam. Berarti akan datang lagi masa di mana khalifah di atas manhaj nubuwah ini akan datang. Itulah yang dipercayai sama kaum muslimin, munculnya Nabi Isa alaihissalam. Dan kita sudah berjaya. Dan kita di Nurul Ilmi sedang mempersiapkan generasi yang akan menjadi pengikut mereka ini. Khawatirnya mereka malah yang akan menyerang kita. Karena setelah itu apa kata Rasulullah? Kemudian beliau diam. Artinya bisa jadi itu adalah kiamat. Nah, maka inilah 5 fase dunia akhir zaman. Maka kita di sekolah kita sedang menyiapkan generasi-generasi akhir zaman. Baik saudara sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait tentang bagaimana sejarah perkembangan Islam. Kalau didetailkan bagaimana perang Badar, perang Uhud, Khandaq sebagainya itu bisa kita ceritakan, tapi waktunya kok cukup. Kita sampai di pertemuan berikutnya lagi. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.